Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala Kitabut Tauhid wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mawdu'u hadzal kitab bayanut tauhidil ladzi aujabahu Allahu ala ibadihi wa khalaqahum li ajlihi. Kitabut Tauhid. Di sini kitab ini diawali dengan judul Kitabut Tauhid oleh penulis matan yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Maka kitab ini membahas tentang tauhid. Penulis matan yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mengawali dengan muqaddimah, langsung dengan judul bab di sini, atau bisa kita sebut ini adalah judul kitab keseluruhan, Kitabut Tauhid. Dalam rangka untuk menjelaskan bahwa tema utama dari kitab ini adalah tentang tauhid. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, maudhu'u hadzal kitab bayanut tauhid. Tema dari kitab ini adalah penjelasan tentang tauhid. Alladzi aujabahu Allahu ala ibadihi, yang Allah wajibkan kepada para hambanya. Tauhid itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Ya, sebagaimana nanti dalil-dalilnya akan kita baca bersama-sama insyaallah. Ya, jadi di bab pertama ini penulis matan yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan beberapa dalil yang menjelaskan wajibnya tauhid. Jadi sebelum kita mempelajari rincian-rincian dari tauhid, kita pelajari terlebih dahulu bahwa tauhid itu wajib. Allah mewajibkan tauhid ya kepada para hambanya. Wa khalaqahum li ajlihi. Jadi kitab ini membahas tentang tauhid yang Allah itu menciptakan para makhluk untuk tauhid ini. Ini adalah tujuan diciptakannya para makhluk jin dan manusia. Wa bayanu ma yunafihi minasyirkil akbar aw yunafi kamalahu alwajib aw almustahabba minasyirkil asghari wal bid'ah. Kemudian kitab ini juga berisi penjelasan tentang apa-apa yang menafikan tauhid, berupa syirik akbar atau hal-hal yang menafikan kesempurnaan tauhid, baik kesempurnaan tauhid yang wajib dan kesempurnaan tauhid yang mustahab, yang sunnah. Jadi ada aslut tauhid, pondasi tauhid yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Itu namanya aslut tauhid. Kalau tidak dimiliki maka kufur. Ini namanya aslut tauhid, pondasi tauhid. Kemudian di atasnya lagi ada kamalut tauhid, ada kesempurnaan tauhid. Nah, kesempurnaan tauhid ini ada dua. Kesempurnaan yang hukumnya wajib dan ada kesempurnaan yang hukumnya sunnah. Kesempurnaan tauhid yang hukumnya wajib, namanya saja wajib, maka dia wajib untuk dimiliki oleh setiap muslim. Kalau tidak direalisasikan oleh seorang muslim, maka dia berdosa. Tetapi tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Ya, jadi ada yang namanya kesempurnaan tauhid yang wajib. Ini wajib direalisasikan oleh setiap muslim. Kalau tidak direalisasikan maka membuat muslim tersebut bisa fasik atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sampai kufur. Itu kamalut tauhid yang wajib. Sedangkan kamalut tauhid yang mustahab, yang sunnah, yakni hukumnya sunnah. Kalau direalisasikan maka itu berarti dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketauhidannya berarti sempurna, yakni melebihi dari yang sekedar yang wajib saja, tapi ditambahi begitu ya dengan kesempurnaan berikutnya. Dan kalau tidak direalisasikan maka ya dia tidak masalah, tidak mendapatkan dosa, tapi rugi tetap. Rugi karena dia kehilangan pahala.
Jadi kamalul tauhid yang mustahab, kesempurnaan tauhid yang sunnah ini kita katakan walaupun dia hukumnya sunnah, yakni tidak direalisasikan maka tidak mengapa, tapi kita katakan rugi. Ini mentalitas dari seorang muslim yang mau berlomba-lomba dalam kebaikan, mau berlomba-lomba untuk melaksanakan amalan soleh. Jadi amalan sunnah ketika tidak dikerjakan, secara sudut pandang fikih maka tidak mengapa, tidak berdosa. Tapi dari sudut pandang seorang muslim yang ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, ini rugi. Jadi itulah tauhid, ada aslut tauhid dan ada kamalut tauhid. Sedangkan kamalut tauhid ada dua tingkatan. Kamalut tauhid yang wajib dan kamalut tauhid yang sunnah. Jadi sesuatu yang menafikan tauhid, menafikan kesempurnaan tauhid baik yang wajib atau mustahab, itu bisa berupa syirik asghar. Ini menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Atau bisa berupa juga bid'ah. Ini juga menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Kesempurnaan tauhid yang sunnah nanti saja, insyaallah dibahas nanti ya ketika kita membahas kitab ini. Jadi yang namanya syirik asghar ini dosa, yang namanya bid'ah dosa. Ketika kita katakan dia dosa, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, berarti ini menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Kan dosa. Sehingga kalau melakukannya haram, betul tidak? Berarti ini menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Tapi tidak sampai menafikan aslut tauhid. Karena masih muslim. Tentunya nanti kita akan bahas juga yang namanya bid'ah juga bertingkat-tingkat. Ya, bid'ah itu bisa jadi berupa syirik akbar. Nah, kalau seperti itu maka tentunya dia menafikan aslut tauhid, menafikan pondasi tauhid. Kalau pondasi tauhid seseorang itu sudah rusak, maka orang tersebut sudah keluar ya dari keislaman. Sampai sini jelas. Ya, tiga tingkatan ini aslut tauhid, kemudian kamalut tauhid yang wajib dan kamalut tauhid yang mustahab. Kalau antum sudah mempelajari, misalkan ketika mempelajari Al-Arba'un An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika membahas hadis kedua, hadis Jibril, maka bisa jadi antum akan mempelajari, ya insyaallah antum akan pelajari tiga tingkatan: Islam, iman dan ihsan. Maka tingkatan Islam itu adalah yakni orang-orang yang mewujudkan atau merealisasikan aslut tauhid, pondasi tauhid. Ketika merealisasikan aslut tauhid, maka dia sudah berada di dalam lingkaran Islam. Tapi ini yang terendah. Dia harus yakni merealisasikan tingkatan berikutnya, yaitu kamalut tauhid yang wajib, kesempurnaan tauhid yang wajib. Wajib untuk dipenuhi oleh setiap muslim. Sehingga kalau orang tersebut merealisasikan hal tersebut, kita katakan dia berada di tingkatan iman. Ya, jadi iman itu adalah seharusnya adalah tingkatan minimal yang harus dituju oleh setiap orang. Tingkatan iman. Karena kalau dia berada di tingkatan bawahnya, tingkatan Islam, berarti dia sudah mewujudkan aslut tauhid, nggak sampai kafir, dia muslim, tapi dia belum mewujudkan kamalut tauhid yang wajib, kesempurnaan tauhid yang wajib. Masih melakukan syirik asghar, masih melakukan bid'ah, bukan bid'ah yang mengkafirkan. Ya, bisa jadi kewajiban, konsekuensi tauhid yang wajib tidak dia kerjakan, sholat masih bolong-bolong. Ya, sholat, zakat, puasa, seluruh hukum-hukum fikih yang wajib itu merupakan bagian dari tauhid. Itu konsekuensi tauhid. Jadi orang yang bolong sholatnya, bolong puasa Ramadannya dan seterusnya, ya, tidak birrul walidain dan seterusnya, maka dia tidak mewujudkan kamalut tauhid yang wajib, tidak mewujudkan kesempurnaan tauhid yang wajib. Sehingga kalau seperti ini maka dia bukan berada di tingkatan iman, tapi berada di tingkatan Islam.
Ya masih muslim, tapi tidak melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, ini muslim yang fasik berarti. Ya, kalau dia tidak segera bertaubat, maka ini adalah muslim yang fasik. Jadi tingkatan minimal yang seharusnya dituju oleh setiap orang itu adalah tingkatan iman. Di tingkatan iman tersebut, orang tersebut berusaha mewujudkan atau merealisasikan kamalut tauhid yang wajib. Kesempurnaan tauhid yang wajib. Seluruh konsekuensi tauhid yang wajib dia berusaha penuhi. Dan tentunya menghindari yang haram. Itu termasuk. Kemudian tingkatan di atasnya adalah tingkatan ihsan, yaitu orang yang mewujudkan kamalut tauhid yang mustahab. Kesempurnaan tauhid yang sunnah. Ya, maka ini adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada iman, yaitu ihsan. Baik. Jadi di sini ketika penulis hafizahullah taala menyebutkan tentang kebalikan dari tauhid, yaitu bayanu ma yunafihi minasyirkil akbar, itu penjelasan tentang apa-apa yang menafikan tauhid berupa syirik akbar, yakni menafikan aslut tauhid. Au yunafi kamalahu alwajib al mustahab minasyirkil asghari wal bidah, atau sesuatu yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib atau kesempurnaan tauhid yang mustahab berupa syirik asghar dan bid'ah. Walaupun ini kita katakan ini cuma contoh kepada sesuatu yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Sedangkan kesempurnaan tauhid yang mustahab tidak dicontohkan. Karena ini cuma pengenalan saja. Ini kan baru paragraf pertama dari Syekh Al-Fauzan. Betul tidak? Itu nanti akan dibahas di bab-bab berikutnya insyaallah taala. Tapi sampai sini harusnya sudah jelas bahwa tauhid itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana iman juga bertingkat-tingkat, maka tauhid juga bertingkat-tingkat. Nah, tujuan dari kita adalah minimalnya adalah mewujudkan, merealisasikan kamalut tauhid yang wajib tadi. Ini minimalnya. Dan tujuan kita utamanya adalah mewujudkan kamalut tauhid yang mustahab. Itu yang harus kita jadikan sebagai tujuan utama. Ya, taib. Jadi tidak boleh sekedar ya udah yang penting aslut tauhid sajalah. Yang penting muslim saja, tapi kita katakan muslim yang suka minum khamr, muslim yang suka mabuk dan zina dan mungkin muslim masih ya bisa jadi walaupun perbuatannya seperti itu. Tetapi ini muslim yang fasik. Dia cuma punya aslut tauhid tapi tidak punya kamalut tauhid yang wajib. Taib. Wa makna kitabin masdara kataba. Masdaru kataba. Jadi makna kitab ini adalah masdar dari kataba. Kataba maknanya dia bisa bermakna menulis, tetapi pokok dari makna kataba itu maknanya adalah sebagaimana disebutkan oleh penulis bermakna jamaah. Jamaah yakni mengumpulkan. Itu pokok makna dari kata kataba. Mengumpulkan. Taib, makanya katibah misalkan, katibah kumpulan dari yakni kuda-kuda, sekumpulan kuda, itu disebut katibah. Satu akar kata dengan kitab, yakni dari kataba. Wal kitabatu bil qalam. Mengapa menulis dengan pena? Mengapa disebut kitabah? Mengapa menggunakan akar kata yang sama yang bermakna mengumpulkan? Karena ketika seseorang menulis, dia itu sebenarnya mengumpulkan huruf dan kata-kata. Jam'ul hurufi wal kalimat. Jadi yang namanya nulis, dia mengumpulkan huruf, mengumpulkan kata-kata, merangkai menjadi kalimat-kalimat. Makanya kitabah disebut kitabah, karena dia memiliki akar makna yang sama, yaitu al-jama', mengumpulkan. Taib, ini makna dari kata kitab secara bahasa. Walaupun makna istilah dari kitab, yakni kitab ini keseluruhan, ya, sekumpulan bab-bab yang digabungkan, yang berbicara tentang suatu tema, digabungkan untuk membahas tema tersebut.
Itu makna istilah dari kata kitab. Kemudian setelah membahas makna dari kitab, penulis syarah itu Syekh Fauzan hafizahullah membahas tentang kata tauhid. Wat tauhidu masdaru wahadahu ay ja'alahu wahidan. Tauhid itu masdar dari wahada yuwahidu. Wahada yuwahidu maknanya adalah menjadikan sesuatu itu satu. Menjadikan sesuatu itu tunggal, menjadikan sesuatu itu satu. Itu namanya wahada yuwahidu. Wal muradu bihi huna ifradullahi bil ibadah. Dan yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah mengesahkan Allah dengan ibadah. Jadi tauhid kalau kita melihat kepada dalil-dalil syar'i, maka tauhid itu ada tiga, ya, ada tiga kategori. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, maknanya adalah ifradullahi bi af'alihi. Mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah contohnya misalkan menciptakan, memberikan rizki, al-khalq war-razq, kemudian memberikan maslahat dan madarat, menurunkan hujan, kemudian menghidupkan dan mematikan. Ini semuanya adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah, maksudnya adalah ketika seseorang itu meyakini bahwa satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta, itu perbuatan Allah. Meyakini bahwa satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang memberikan rizki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang menghidupkan dan mematikan, satu-satunya zat yang memberikan maslahat dan madarat, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia mewujudkan tauhid rububiyah. Ya, ini makna dari tauhid rububiyah. Sehingga nanti lawannya, kalau seseorang meyakini ada zat lain yang menciptakan alam semesta ini atau sebagian saja dari alam semesta ini selain Allah, maka dia telah melakukan syirik akbar dalam tauhid rububiyah. Ketika dia meyakini bahwa ada sesuatu yang memberikan dia rizki, atau rizki itu diminta dari sesuatu tersebut selain Allah Subhanahu wa taala, seperti orang menuju kepada pesugihan di atas gunung misalkan, ataupun terserah pesugihannya mau di gunung, mau di pantai, mau di danau, terserah, maka dia telah melakukan syirik akbar dalam tauhid rububiyah. Ketika seseorang meyakini bahwa ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan maslahat dan madarat, ya, ketika dia punya hajat maka dia menuju kepada sesuatu tersebut. Ketika dia ingin terhindar dari suatu bala atau dari suatu musibah, maka dia menuju kepada sesuatu tersebut selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan syirik akbar dalam tauhid rububiyah. Taib, jadi ini makna dari tauhid rububiyah. Ketika seseorang mengklaim bahwa dia punya remote hujan, ya, padahal satu-satunya zat yang mengatur dan memelihara alam semesta ini, termasuk yang mengatur tentang hujan, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirik, ya, syirik akbar dalam tauhid rububiyah. Baik. Tentunya yang namanya alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ada sunnatullah di situ, ada ketetapan-ketetapan Allah. Kalau kemudian masalah hujan ini, misalkan mencari tahu kapan turun hujan dan seterusnya, tapi menggunakan jalan seperti eksperimen, observasi, sains begitu ya, maka itu boleh hukumnya. Karena itu sama saja kita sedang mencari keteraturan saja di alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mencari keteraturan. Ya, dan yang namanya misalkan tadi ramalan cuaca, prediksi, harusnya prediksi cuaca tidak ada yang akurat. Ya, tidak ada yang akurat.
Walaupun sains tidak peduli seberapa maju, tidak mungkin bisa menjawab apakah 1 juta tahun lagi bakal turun hujan. Apakah 1000 tahun lagi bakal turun. Paling banter cuma bulan depan. Nah, itu pun sudah tidak akurat. Betul? Walaupun di negara maju sekalipun. Prediksi cuaca misalkan bulan depan tidak akurat. Pekan depan tidak akurat walaupun di negara maju sekalipun. Jadi yang namanya kalau usaha tersebut dari jalan sains, maka hukumnya boleh, tetapi harus kita ingat bahwa itu tetap penuh dengan keterbatasan manusia. Baik. Itu namanya tauhid rububiyah. Sekarang tauhid uluhiyah, ifradullahi bil ibadah. Tauhid uluhiyah maknanya adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah. Yakni kita, ini kan enggak dibahas oleh penulis ya. Baik. Ifradullah bil ibadah maksudnya adalah ibadah-ibadah, setiap ibadah yang Allah syariatkan itu kita arahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita arahkan hanya kepada Allah dan kita mengharapkan pahalanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Harus mencakup 2 poin ini. Ibadah tersebut diarahkan hanya kepada Allah dan kita harapkan pahalanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid uluhiyah. Seluruh bentuk ibadah, ya, seluruh bentuk ibadah. Jadi tidak peduli ibadah tersebut berupa ibadah hati atau ibadah lisan atau ibadah anggota tubuh. Kalau ada sesuatu bentuk ibadah yang kemudian diarahkan kepada selain Allah, maka ini adalah syirik akbar dalam tauhid uluhiyah. Nah, kebanyakan syirik akbar dalam masalah tauhid uluhiyah, kebanyakan itu terjadi karena seseorang itu mengarahkan ibadah qalbiyah, ibadah hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah hati kan enggak kelihatan. Kalau ibadah lisan kan kelihatan, maksudnya zahir. Seperti baca syahadat, baca Quran, mengucapkan salam, ya, berkata-kata yang baik, mengharapkan ridha dari Allah, itu namanya ibadah lisan. Berzikir, nah itu kan zahir begitu ya, kelihatan. Demikian pula ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh. Salat, sujud, nah itu termasuk zahir. Yang tidak kelihatan, yang tidak zahir maksudnya adalah itu adalah ibadah yang dilakukan oleh hati. Nah, ibadah yang dilakukan oleh hati ketika kemudian seseorang mengarahkannya kepada selain Allah, ini adalah syirik akbar. Makanya di antara fokus dari penulis matan yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau ini, beliau banyak membahas rincian-rincian ibadah yang itu merupakan ibadah hati. Karena itu yang krusial di sini. Banyak yang terjatuh kepada syirik akbar dalam masalah tauhid uluhiyah karena mengarahkan salah satu ibadah hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap kepada atau dia takut kepada Nyi Roro Kidul misalkan. Takut yang berupa ibadah. Yakni takut yang disertai ketundukan dan pengagungan. Diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik akbar dalam tauhid uluhiyah. Orangnya bisa jadi salat, orangnya bisa jadi puasa, orangnya bisa jadi bahkan naik haji. Tapi di saat yang sama dia mengarahkan rasa takut yang berupa ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Diarahkan kepada Nyi Roro Kidul. Diarahkan kepada Nyi Roro Kidul ini kan di Jawa ya. Di Jawa Tengah misalnya. Kalau di Jawa Barat apa? Sama aja. Baik. Suka Hah? Iya, Laut Selatan kan mencakup semua. Sama aja. Baik, mitosnya begitu ya. Jadi itu sama-sama merupakan syirik akbar ketika diarahkan kepada selain Allah. Apa yang diarahkan kepada selain Allah? Rasa takut yang berupa ibadah. Ini kan enggak zahir, betul tidak? Tidak zahir. Tapi nanti bisa jadi muncul perbuatan-perbuatan yang zahir akibat
sesuatu yang tidak zahir. Gara-gara takut kemudian membuat sedekah ke laut atau macam-macam ritual sesajen dan seterusnya. Nah, itu furuk saja itu. Utamanya adalah diawali dari rasa takut yang berupa ibadah tadi yang diarahkan kepada selain Allah ini. Jadi ini yang harus diperbaiki paling utama, karena inilah yang banyak terjadi di kaum muslimin. Di antara mereka ada yang jahil, ada yang tidak tahu karena itu sudah menjadi tradisi. Di antara mereka ada yang tahu tapi tidak mau berubah. Nah, inilah yang menjadi PR dari setiap penuntut ilmu untuk mendakwahkan tauhid sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Taib. Kemudian kategori ketiga dari tauhid adalah tauhidul asma was sifat, yaitu tauhid menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat, memiliki nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Dan kita menetapkannya tanpa penyimpangan-penyimpangan, seperti nanti insyaallah akan kita bahas istilah-istilah yang disebutkan oleh para ulama tentang penyimpangan-penyimpangan tersebut. Intinya adalah metode yang benar, kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika itu ditetapkan di Al-Quran dan As-Sunnah, kita tetapkan sebagaimana yang disebutkan di dalil, sebagaimana yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dinafikan, yang diingkari di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita juga ingkari. Dan yang tidak dibahas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita juga tidak bahas. Ini 3 poin dari tauhid asma wa sifat. 3 poin dari tauhidul asma was sifat. 3 poin utama. Tapi nanti ada kaidah-kaidah berikutnya yang harus kita pahami. Seperti misalkan tidak boleh kita terlalu banyak seperti yang dilakukan oleh Asy'ariyah. Tidak boleh terlalu banyak dalam mengisbat misalnya, atau tidak boleh terlalu banyak dalam menafikan, seperti yang dilakukan oleh Asy'ariyah. Tapi itu nanti insya Allah kita bahas perinciannya nanti ketika kita membahas bab-bab kitab ini insya Allah ta'ala. Tapi intinya adalah yang namanya tauhid itu ada 3 kategori. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, kita bisa kelompokkan tauhid menjadi 3 kategori. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Sebagian ulama mengkategorikan tauhid menjadi 2 saja. Karena beda sudut pandang saja. Sama-sama dalilnya adalah melihat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tauhid dikelompokkan cuma menjadi 2. Yang pertama adalah tauhidul ma'rifah wal isbat. Tauhidul ma'rifah wal isbat, yaitu maksudnya adalah tauhid yang sifatnya itu adalah ma'rifah, pengetahuan kita. Maksudnya adalah ilmu yang berupa pengetahuan begitu bukan berupa amalan. Wal isbat, dan tauhid tersebut sifatnya adalah kita menetapkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhidul ma'rifah wal isbat ini, ketika kita melihat kepada penjelasan dari para ulama yang membaginya menjadi 2 tadi, ketika mereka membahas tauhidul ma'rifah wal isbat, maka sama saja seperti ketika kita membahas tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Jadi sebenarnya tauhid rububiyah dan asma wa sifat di kategori kita tadi yang 3, oleh mereka diringkas, mereka sebut tauhidul ma'rifah wal isbat. Kemudian kategori kedua menurut sebagian ulama Ahlussunnah, yaitu Ibn Abil Is al-Hanafi rahimahullah, di antara yang mengkategorikan cuma menjadi 2. Kategori kedua adalah tauhidul qasdi wat talab. Tauhidul qasd wat talab, yaitu tauhid yang sifatnya adalah tujuan dari seseorang dalam beramal, wat talab, dan hal tersebut itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Ini maksudnya ini terkait amalan kita berarti. Apa yang terkait dengan amalan kita? Tauhidul uluhiyah, mentauhidkan Allah dengan ibadah. Kita melakukan ibadah kita, amalan kita arahkan hanya kepada Allah dan kita harap pahalanya hanya dari Allah. Betul tidak? Cuma beda istilah, tapi sebenarnya tauhidul qasdi wat talab ini sama saja dengan tauhid uluhiyah. Sedangkan yang tadi tauhidul ma'rifah wal isbat sama saja dengan tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat. Cuma beda istilah saja.
tetapi isinya sama. Maka ini menunjukkan bahwa para ulama ketika mengkategorikan hal tersebut, tujuan mereka sebenarnya cuma untuk memudahkan saja. Ya, tidak ada yakni keistimewaan di angka 2 atau angka 3 tadi, tidak ada. Cuma perbedaannya cuma yakni dari bagaimana sudut pandang dalam mengkategorikannya. Sehingga ketika misalkan yang tentu yang lebih terkenal adalah pengkategorian tauhid menjadi 3, tidak boleh kemudian seseorang mengatakan ini sama seperti Trinitas. Ini ngawur. Ya. Ya, ini tidak ada hubungannya sama sekali antara ini dengan itu. Taib. Wa khalaqtu, kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala beliau membahas tentang ayat yang disebutkan oleh penulis matan, wa qalillahi taala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Khalaqtu di sini al-khalq, makna dari al-khalq huwa ibda'us syai' min ghairi aslin walahtidha'in. Al-khalq itu menciptakan, itu maksudnya adalah menciptakan sesuatu tanpa ada asalnya. Ini menciptakan dari ketiadaan, tanpa ada asalnya dan tanpa ada contoh sebelumnya. Ini yang dimaksud dengan al-khalq di sini. Jadi di ayat ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini menetapkan, ayat ini menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki perbuatan menciptakan. Jadi dari dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti inilah kita bisa mengetahui apa saja perbuatan Allah, apa saja sifat-sifat Allah, apa saja nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini adalah perbuatan Allah dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-khalq. Dari sini kita bisa mengetahui salah satu sifat Allah adalah al-khalq, yaitu menciptakan. Nanti di dalil yang lain kita mempelajari bahwa ada nama Allah terkait sifat ini, yaitu al-khaliq. Ada nama Allah yang terkait dengan sifat ini. Karena tidak semua sifat ada namanya. Ya, sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kaidah itu berasal dari kesimpulan setelah melihat kepada dalil-dalil. Setiap nama mengandung sifat di dalamnya. Setiap nama Allah itu mengandung sifat yang sempurna di dalamnya. Tetapi tidak setiap sifat Allah itu memiliki nama yang terkait dengannya. Taib. Coba diulang oleh Syekh yang di belakang antum. Bukan. Baju kemerahan. Itu ya. Bukan. Sebelahnya Syekh Ahmad. Apa yang Anda bahas barusan? Nah. Tidak bisa? Taib. Jangan ketiduran. Jadi yang namanya bab sifat itu lebih luas daripada bab nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti juga dibahas bahwa bab perbuatan itu lebih luas daripada bab sifat. Maka di sini ini khalq, ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah dalil bahwa Allah memiliki sifat al-khalq. Jadi yang namanya al-khalq itu adalah menciptakan sesuatu tanpa ada asalnya, tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, beda dengan menciptakan yang itu merupakan perbuatan makhluk. Kalau seseorang itu menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu, maka dia sebenarnya cuma mengubah dari satu makhluk menuju ke bentuk yang lain. Mengubah dari kayu menjadi lemari. Ya. Kemudian dari yakni apapun itu, dari logam, material, kemudian jadi pesawat misalkan. Dia cuma mengubah bentuk, tentunya butuh ilmu, akan tetapi ya ini beda dengan sifat Allah al-khalq, yaitu al-khalq yang mutlak. Sifat Allah yang mutlak, menciptakan secara mutlak, maksudnya adalah sesuatu awalnya itu enggak ada, kemudian Allah ciptakan jadi ada. Inilah yang
khusus hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi walaupun misalkan kata menciptakan itu bisa juga dinisbatkan kepada makhluk, bukan berarti kemudian yakni makhluk bisa menciptakan seperti Allah menciptakan. Tidak demikian. Makanya disebut di Al-Qur'an fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Disebut ahsanul khaliqin. Allah sebagai ahsanul khaliqin. Yaitu sebaik-baik zat yang menciptakan. Bukan berarti kemudian yakni ada zat yang maha mencipta selain Allah Subhanahu wa taala, bukan demikian. Tetapi perbuatan menciptakan, perbuatan al-khalq menciptakan itu juga bisa dilakukan oleh makhluk, tapi menciptakan yang terbatas. Menciptakan yang ini maksudnya membuat, kalau mungkin kita ya disebutkan kepada makhluk. Itu membuat itu pada hakikatnya cuma mengubah bentuk saja dari makhluk satu makhluk Allah menuju makhluk Allah yang lain. Tapi kalau perbuatan Allah Subhanahu wa taala al-khalq menciptakan, ini perbuatan yang mutlak, hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat berarti? Ini tauhid rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat? Kalau dilihat dari sisi ini adalah perbuatan Allah, maka ini rububiyah. Kalau dilihat dari sisi ini adalah sifat Allah, maka ini tauhid asma wa sifat. Sekarang antum paham mengapa tauhid rububiyah dan asma wa sifat dikategorikan satu kelompok oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi? Karena rububiyah dan asma wa sifat itu mirip sekali. Betul? Nah, sampai sini jelas? Baik. Tetapi pengkategorian tauhid menjadi tiga. Yang lebih terkenal itu pengkategorian tauhid yang lebih terkenal itu adalah yang mengkategorikan menjadi tiga. Jadi dipisah antara rububiyah dengan asma wa sifat karena banyak sekali penyimpangan dalam masalah khususnya asma wa sifat, sehingga ketika itu dibedakan begitu ya, dibedakan menjadi kategori yang berbeda, maka itu lebih memudahkan orang untuk memahami. Ya, lebih memudahkan untuk supaya tidak yakni ikutan kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Baik. Ala kulli hal, pembagian tersebut, pengkategorian tersebut cuma sarana saja untuk mengajarkan ilmu, untuk memudahkan. Sama seperti yakni pembatal wudu, misalkan di mazhab Hambali ada 8 misalkan. Bukan 8. Dari mana angka 8 ini? Ini bukan angka yang istimewa ya nih. 8 itu kebetulan karena ketika kita melihat kepada dalil-dalil, kemudian kita kumpulkan dalam bentuk daftar gitu ya, ketemu dalil yang menunjukkan bahwa ini adalah membatalkan wudu, tulis nomor 1. Ketemu dalil lain nomor 2, ketemu dalil lain nomor 3. Kebetulan aja berhenti sampai nomor 8. Betul tidak? Jadi nggak ada yang istimewa dari angka 8 tersebut. Sampai sini jelas? Nah, dan di mazhab lain seperti mazhab Syafi'iyah nanti ada khilaf di sebagian dari 8 tersebut. Syafi'iyah akan menjawab lebih sedikit daripada 8. Ya, jadi tidak ada yang istimewa dari angka-angka tersebut. Baik. Liya'budun al-ibadah fil lughah. Jadi di sini ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'budun di sini berarti satu akar kata dengan ibadah. Al-ibadah fil lughah at-tadhallul wal khudu'. Ibadah dalam bahasa Arab itu maknanya adalah at-tadhallul, merendahkan, menghinakan diri kita, wal khudu', yakni kita tunduk dan taat kepada sesuatu. Itu kata ibadah secara bahasa Arab. Adapun secara syariat, makna ibadah setiap disebutkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah, kata ibadah itu maknanya adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu maknanya adalah sebuah kata yang mencakup keseluruhan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Baik itu berupa perkataan atau perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Jadi setiap yang Allah cintai dan Allah ridhoi itu adalah ibadah. Baik itu berupa perkataan dan perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Sehingga nanti dari sini kita bisa kategorikan ibadah menjadi 4. Ini dari perkataan, ini definisinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama kali membawakan definisi seperti ini adalah Syekhul Islam
Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi ibadah itu ada 4 kategori. Yang pertama adalah al-aqwal az-zahirah, perkataan yang zahir. Perkataan yang zahir. Contohnya adalah mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah, kemudian baca Quran, berzikir, mengucapkan salam, menjawab salam, berkata-kata yang baik, dan seterusnya. Itu perkataan yang zahir, perkataan lisan. Kemudian al-aqwal al-batinah, perkataan yang batin, perkataan batin. Ini mencakup akidah seseorang. Karena itu apa yang diucapkan oleh hatinya, apa yang diyakini oleh hatinya. Kemudian juga mencakup niat. Apa niat seseorang ketika dia sholat? Apa niat seseorang ketika dia mau sedekah? Apa niat seseorang ketika mau berangkat kajian? Itu apa yang diucapkan oleh hatinya. Maka ini termasuk al-aqwal al-batinah. Jadi ketika seseorang itu mempelajari akidah seperti kita sekarang, alhamdulillah, maka dia sedang mempelajari ibadah dari kategori ini, al-aqwal al-batinah. Jadi tidak boleh bagi seseorang merasa bahwa ibadah itu cuma yang zahir-zahir saja, yang dilakukan oleh anggota tubuh, yang dilakukan oleh lisan, tapi ya yang dilakukan oleh hati, yakni akidah, dia tidak perhatian sama sekali. Ini justru adalah kesalahan besar, karena kita lihat, yakni hal yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah hal yang menjadi fokus utama dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu meluruskan akidah seseorang, meluruskan al-aqwal al-batinah. Ya. Jadi wajib bagi setiap dai untuk punya perhatian dalam masalah ini. Ya, wajib bagi setiap dai untuk mengarahkan dakwahnya. Fokus utama dari dakwahnya adalah masalah akidah. Karena itulah fokus utama dari Rasulullah SAW dan seluruh para rasul sebelumnya, para nabi dan rasul sebelumnya. Jadi fokus utamanya adalah mendakwahkan akidah yang lurus. Ya, tidak boleh bagi seorang dai program dakwahnya itu cuma mengajarkan sirah misalnya, cuma mengajarkan tazkiyatun nufus misalnya, cuma mengajarkan bahasa Arab misalnya, cuma mengajarkan muamalat, cuma mengajarkan waris, cuma mengajarkan apapun itu, ya, tetapi tidak punya perhatian terhadap mendakwahkan akidah yang lurus. Ya, seperti yang Anda sebutkan tadi, memang mungkin tampak fun ya ketika misalkan bahasannya adalah yakni sekedar tazkiyatun nufus atau sirah, bisa jadi mungkin diterima oleh orang banyak. Tapi buat apa kita berdakwah tapi ternyata metode dakwah kita tidak seperti dakwahnya Rasulullah SAW? Betul tidak? Buat apa kita berdakwah tapi ternyata sebenarnya yang kita cari cuma yakni apakah dakwah kita itu diterima oleh orang atau tidak? Apakah dakwah kita itu nanti banyak orang yang simpati atau tidak? Tapi ternyata dakwah tersebut tidak menitik beratkan pada sesuatu yang dititik beratkan oleh Rasulullah SAW. Buat apa? Ya, maka para ulama sudah banyak mewanti-wanti masalah ini. Ya, apalagi nanti ketika dakwahnya tersebut dikemas dengan sesuatu yang aneh-aneh misalkan. Ya. Jadi kalau misalkan dakwahnya itu sudah melenceng, maka nanti makin lama makin melenceng. Itu sifat dari setiap orang yang dakwahnya tidak sesuai dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Lama-lama mungkin sedikit ya melencengnya, tapi nanti makin lama makin melenceng. Karena setiap yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW pasti syaitan akan suka, dan syaitan pasti kerjanya sedikit demi sedikit akan membuat semakin menyimpang. Taib, sampai sini jelas? Nah, ini sudah banyak contohnya di sepanjang zaman, dari sejak zaman sahabat sampai zaman sekarang. Ya, jadi tidak boleh kemudian seseorang itu berdakwah tujuannya hanya untuk apa? Nyari simpati, nyari jamaah, apalagi nyari uang, apalagi dan macam-macam, ya, berbahaya. Ya boleh misalkan memang pekerjaan utamanya dakwah sehingga apa namanya, ya dia maishahnya di situ,
Tapi tetap harus tujuan utamanya adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ada para ustadz kita, para ulama kita yang memang untuk mencukupi kebutuhannya adalah dari dakwah, betul tidak? Maka bukan itu yang kita maksud. Yang kita bahas di sini adalah orang yang menggunakan dakwah untuk kepentingan dunia, ya, membangun dakwahnya atau menjalankan dakwahnya untuk kepentingan dunia. Sehingga apa? Sehingga nanti pasti satu paket dengan tidak mau ngajarin akidah. Karena kalau ngajarin akidah, nanti banyak orang pergi. Itu sunnatullah. Ya, kalau mengajarkan akidah yang lurus, nanti banyak orang tidak sepakat atau tidak setuju. Karena itulah tujuan utama yakni dari mendakwahkan Islam itu adalah dakwahkan akidah yang lurus. Tidak peduli nanti siapa yang mau menerima, siapa yang mau menolak, tidak peduli hal tersebut, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seseorang itu sudah mulai tujuannya bukan itu, maka nanti dia mungkin akan aneh-aneh dan makin lama nanti dia makin melenceng. Melenceng itu semakin lama semakin besar. Ya, ini sudah terjadi di setiap zaman ke zaman, lihat saja. Baik, nauzubillah min dzalik. Tentunya kita tidak arahkan kepada orang lain terlebih dahulu. Kita arahkan kepada diri kita setiap kita mengatakan hal ini. Baik. Jadi tidak boleh kemudian kita ketika berdakwah itu tidak sesuai dengan metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian al-a'mal adz-dzahirah, ibadah yang merupakan al-a'mal adz-dzahirah, amalan-amalan yang zahir. Contohnya adalah salat, contohnya adalah sedekah, contohnya adalah zakat. Ya. Birrul walidain, membantu orang lain, yaitu al-a'mal adz-dzahirah. Kemudian al-a'mal al-batinah. Nah, ini juga yang samar. Tadi al-aqwal al-batinah seperti akidah, itu samar. Tidak banyak orang sadar bahwa itu juga bagian dari ibadah, memiliki akidah yang lurus. Demikian pula al-a'mal al-batinah, amalan yang batin, amalannya hati, yaitu rasa cinta yang berupa ibadah, harus diarahkan hanya kepada Allah. Rasa takut yang berupa ibadah harus diarahkan hanya kepada Allah. Rasa berharap yang berupa ibadah hanya boleh diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya seseorang hanya boleh diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini contoh dari amalan-amalan hati. Inilah yang tadi kita sebut, yakni banyak orang yang sadar ataupun tidak sadar diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan anak, pengen cepat punya anak, mengharapkan anak kemana? Ya, ngasih sesajen ke air terjun misalkan, atau ke pohon keramat dan seterusnya. Ini berharap diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Betul? Berbahaya, syirik akbar dalam masalah tauhid uluhiyah. Karena dia mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun dia tidak menuju ke sana, bahkan walaupun dia tidak melakukan sesajen itu, cukup hatinya saja yang mengharapkan kepada selain Allah. Ini sudah merupakan syirik akbar. Makanya berbahaya. Seseorang bisa jadi dia zahirnya duduk-duduk minum kopi, tapi hatinya dia arahkan rasa takut yang berupa ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia sedang berbuat syirik akbar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahaya atau tidak? Berbahaya sekali. Ya, makanya kita melakukan edukasi kepada kaum muslimin, mengajarkan poin-poin ini. Tujuannya supaya kita bisa sama-sama selamat dari hal-hal tersebut, supaya bisa sama-sama masuk surga. Kalau mau kapling surga sendiri, kita gak usah ajarin ini, betul tidak? Biarin aja mereka tersesat. Betul? Kita mau surga yang luas cuma buat kita sendiri. Biarin aja yang lain sesat. Itu namanya kalau mau mengkapling surga. Tapi kita mengajarkan hal-hal ini tujuannya justru bagaimana caranya supaya kita sama-sama selamat dari hal tersebut biiznillah ta'ala, dan sama-sama bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Jadi ini adalah 4 kategori dari ibadah: al-aqwal al-zahirah, al-aqwal al-batinah, al-a'mal al-zahirah, al-a'mal al-batinah. Sehingga sekarang jelas ketika seseorang itu kemudian ada yang komentar, kenapa antum masih zaman sekarang ngajarin tauhid, ngajarin syirik? Emang masih ada orang yang melakukan syirik akbar zaman sekarang?
Emang ada orang yang sujud ke berhala? Dari kaum muslimin. Maka kita katakan, berarti antum memahami ibadah cuma bentuknya sujud kepada berhala. Yaitu al-a'mal az-zahirah, amalan zahir saja. Padahal syirik akbar itu terjadi di seluruh 4 lini ini, terutama yang batin, perkataan yang batin ataupun perbuatan yang batin. Itulah yang samar, itulah yang banyak terjadi kesyirikan, syirik akbar. Wal makna al-ijmali lil ayah, makna umum dari ayat ini adalah annallaha ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insa wal jinna illa li ibadatihi. Makna umum dari ayat tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Fahiya bayanun lil hikmati fi khalqihim. Maka ini adalah penjelasan untuk atau terhadap hikmah dari penciptaan manusia dan jin. Jadi ayat ini menjelaskan tentang hikmah mengapa manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah. Hikmahnya adalah supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam yurid minhum ma turiduhu saddah min abidiha minal i'anati lahum birraski wal it'am. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari manusia dan jin apa yang diinginkan oleh seorang tuan atau majikan kepada budaknya. Seperti minta bantuan, seperti menyiapkan makanan atau ngasih makanan. Wa inna ma aradal maslahata lahum. Akan tapi Allah menginginkan maslahat untuk para makhluknya. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia, kemudian Allah memerintahkan mereka, mewajibkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Ini untuk kebaikan manusia dan jin tersebut. Bukan untuk maslahat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi maslahat kepada makhluk, maslahat kepada mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan setelah ayat tersebut, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sungguh aku tidak menginginkan rizki dari mereka dan aku tidak menginginkan mereka itu memberikan makan kepadaku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi rizki dan zat yang maha kokoh. Tidak butuh bantuan dari makhluknya, tidak butuh rizki dari makhluknya. Tapi Allah menetapkan bahwa setiap manusia dan jin itu harus beribadah hanya kepada Allah. Itu adalah untuk kebahagiaan manusia dan jin itu sendiri, kemaslahatan manusia dan jin itu sendiri. Ya. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Bukankah hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang? Jadi ketenangan hati itu adalah dengan mengingat Allah, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diperintahkan oleh Allah untuk beribadah hanya kepada Allah, itu bukan karena Allah butuh ibadah makhluk, tapi justru ini adalah karena sumber kebahagiaan bagi makhluk tersebut. Ini berarti apa? Ini berarti adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh, memerintahkan sesuatu yang itu merupakan kemaslahatan bagi makhluk. Bukankah bisa saja Allah memerintahkan sesuatu yang itu merupakan kemadharatan bagi makhluk? Betul tidak? Bisa jadi. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tidak melakukan hal itu karena Allah memiliki hikmah, memiliki sifat hikmah yang sempurna. Allah adalah Al-Hakim, zat yang memiliki hikmah yang sempurna. Jadi karena kemaslahatan untuk makhluk itu sendirilah kemudian makhluk tersebut diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Memang demikian Allah ciptakan manusia dan jin. Hatinya hanya bisa menjadi tenang kalau beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sahihah, ibadah yang benar, baik secara tauhidnya ataupun secara tata caranya. Adapun kalau seseorang itu berbuat bid'ah, maka tidak akan berujung kepada kemaslahatan tersebut, tidak akan menenangkan hatinya. Walaupun secara zahir mungkin dia tampaknya tenang dengan kebid'ahnya tersebut, ya, zikir bolak-balik dengan mengucapkan Setiap zikir dalam syariat itu selalu berupa kalimat yang lengkap. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali. La haula wala quwata illa billah. Semuanya kalimat yang lengkap. Jadi tidak boleh kemudian seseorang itu berzikir kemudian cuma menyebutkan satu kata.
Walaupun itu nama Allah Subhanahu wa taala, Allah, 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 Allah. Mana ada contohnya? Enggak ada dalilnya. Allah, 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 Allah. Rahman, 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 Rahman. Nanti lama-lama Rahim, 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 Rahim. Enggak ada contohnya. Kalau antum berzikir sambil mengucap subhanallah, 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 mau di jalan, mau di mana, tapi zikir sedemikian tidak masalah. Subhanallah, subhanallah. Kalimat yang lengkap, betul tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kemudian kalau antum berzikir Allah, 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 Allah. Apalagi nanti saut penyaut. Karena satu jamaah ini satu ruangan. Allah, 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 Allah. Hah? Hu. Begini ya. Nanti amplitudenya makin lama makin besar. Amplitude. Simpangan maksimal. Jadi sini getaran sinusoidal. Makin lama makin besar itu. Hah? Ini dari mana contohnya? Ya, kaidahnya tadi, setiap kalimat zikir yang diajarkan oleh syariat selalu berupa kalimat lengkap. Ada maknanya. Taib. Jadi walaupun mereka kok tampaknya tenang, tetapi sebenarnya mereka tidak diberikan ketenangan yang hakiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa munasabatul ayah lil bab, kaitan ayat dengan bab ini atau hubungan ayat dengan bab ini. Mengapa ayat ini disebutkan oleh penulis matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab ini? Annaha tadullu ala wujubi tauhid, karena ayat tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita baru bahas satu ayat ini. Ayat ini menunjukkan wajibnya tauhid. Alladzi huwa ifradullah bil ibadah, yang itu merupakan, yaitu bermakna ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah. Walaupun tadi kita katakan bahwa tauhid itu ada 3 kategori, sedangkan definisi ifradullah bil ibadah cuma tauhid uluhiyah, betul tidak? Tapi terkadang para ulama ketika membahas tauhid, terkadang cuma membahas tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena memang itulah tujuan utama dari dakwahnya para nabi dan rasul. Tauhid yang lain diajarkan juga. Tetapi karena penyimpangan banyak itu di tauhid uluhiyah dari dulu sampai sekarang, maka itulah yang menjadi tema utama dari seluruh dakwah nabi dan rasul. Ya, wa'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat kesyirikan sama sekali. Itu kan tauhid uluhiyah, betul tidak? Itu risalah utama dari setiap risalah dari para nabi dan rasul. Ya. Tetapi tentunya tidak boleh cuma menetapkan tauhid uluhiyah, tidak boleh cuma mewujudkan tauhid uluhiyah tapi tidak mewujudkan rububiyah dan asma wa sifat. Ini nggak boleh juga, karena para nabi dan rasul semuanya mengajarkan tauhid secara keseluruhan tadi. Cuma ini adalah tema utamanya, tauhid uluhiyah. Makanya ini menjelaskan mengapa misalkan setiap disebutkan kata tauhid, kemudian penulis seolah cuma membatasi cuma pada tauhid uluhiyah. Bukan membatasi, tetapi menyebutkan bagian yang paling utama. Ala kulli hal, nanti tauhid rububiyah dan asma wa sifat nanti dibahas juga di kitab ini insyaallah taala, dan juga dibahas oleh pensyarah itu Syekh Fauzan. Li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dzalik. Karena Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan tersebut, yaitu mentauhidkan Allah dengan ibadah, mengarahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan ayat ini, menafsirkan ayat ini tafsirannya Ibnu Abbas yang didoakan oleh Nabi SAW untuk memahami tafsir Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay liyuwahhidun. Liya'budun maksudnya adalah liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yakni kecuali, ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku. Maksudnya adalah setiap ibadah yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah, pasti itu otomatis ibadah yang dilakukan dengan tauhid yang benar. Bukan sekedar ibadah. Bukan ibadah yang dilakukan dengan, yakni dipenuhi dengan kesyirikan. Bukan ibadah yang tata caranya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu sudah satu paket. Ibadah yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah, termasuk yang disebutkan di ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksudnya adalah ibadah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ibadah yang sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk dalam
ayat tersebut. Taib. Ma yustafadu minal ayah, itu faedah-faedah atau pelajaran-pelajaran yang didapat dari ayat ini. Yang pertama adalah wujubu ifradillahi bil ibadati ala jami' tsaqalain al-jin wal ins. Wajibnya mengisahkan Allah dengan ibadah terhadap dua golongan, yaitu jin dan manusia. Ya, adapun binatang maka tidak diberikan kewajiban tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat maka memang tidak akan bermaksiat kepada Allah sama sekali. Ya, jadi selalu mentauhidkan Allah dan selalu taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin dan manusia yang Allah berikan yakni akal, kemudian juga Allah berikan hawa nafsu, dan dilihat apakah nanti hawa nafsunya itu sesuai dengan apa yang dituntunkan, apa yang diperintahkan oleh Allah atau tidak. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, bayanul hikmah min khalqil jinni wal ins. Penjelasan tentang hikmah dari diciptakannya jin dan manusia. Sehingga kalau seseorang merenungkan ayat ini, dia tidak perlu kemudian galau bertanya, mengapa kita ada di sini? Apa tujuan kita? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh para filsuf. Apa sebenarnya tujuan kita di sini? Ya, pertanyaan yang mereka habiskan bertahun-tahun untuk bertanya, berpikir, ya, dengan penuh dialektika dan macam-macam, ya, dan seterusnya, istilah-istilah mereka. Padahal jawabannya mudah. Tinggal tadabburi ayat ini, itulah mengapa, alasan mengapa kita ada di dunia ini. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Kita diperintahkan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, annal khaliqa huwa allazi yastahiqqul ibadah duna ghairihi mimman la yakhluq. Bahwa zat yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, al-khaliq, itu zat yang maha menciptakan. Dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Bukan selainnya yang tidak menciptakan sama sekali. Itu terjemahannya ya Ammar. Ya, jadi fa fi hadza raddun ala ubadil asnam. Maka di sini ada bantahan terhadap para penyembah berhala. Berhala-berhala tersebut tidak bisa menciptakan, mengapa antum ibadahi? Sehingga di sini ya, ini adalah penjelasan yang membuat kita berpikir. Harusnya memang ibadah itu hanya diarahkan kepada yang berhak untuk diarahkan ibadah tersebut. Siapa yang berhak? Ya, zat yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Jadi dikaitkan antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Ya, ada kaitannya masing-masing dari ketiga kategori tersebut. Jadi yang berhak untuk diibadahi itu adalah hanyalah zat yang memang menciptakan seluruh alam semesta ini, zat yang memberikan kita rizki, zat yang menghidupkan dan mematikan, zat yang memberikan maslahat dan madarat. Cuma itu yang berhak untuk diibadahi. Mengapa kemudian ya orang-orang mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Makanya kemudian para ulama mengatakan bahwa tauhid rububiyah kalau dipahami dengan benar, nanti dia akan mengarahkan kepada tauhid uluhiyah itu sendiri. Tauhid rububiyah dan asma wa sifat kalau dia dipahami dengan benar, maka akan membuat orang cuma mau mengarahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tauhid uluhiyah. Jadi kalau dipahami dengan benar, tauhid rububiyah dan asma wa sifat itu akan mengkonsekuensikan tauhid uluhiyah kalau dipahami dengan benar. Ya, bukti bahwa masih banyak orang yang mengarahkan ibadah kepada selain Allah, itu bukti bahwa dia tidak paham tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Makanya kemudian mengapa banyak ibadah diarahkan kepada Nyi Roro Kidul? Nggak boleh sekarang antum misalkan sebagian orang berdalil atau berdalih, saya tidak melakukan apa-apa ke Laut Selatan. Ya tapi rasa takut antum yang ada di hati antum. Gimana rasa takut antum yang ada di hati antum? Yang takut yang berupa ibadah. Rasa harap yang berupa ibadah. Apakah masih diarahkan kepada Roro Kidul atau tidak? Jadi mau Roro Kidul, mau Roro Jonggrang, mau sama aja.
Ya, jadi ketika itu diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengapa antum mengarahkan hal tersebut? Karena antum merasa bahwa dia punya kekuasaan di Laut Selatan, betul tidak? Punya kekuasaan, dia yang mengatur, memelihara, dia punya kerajaan di Laut Selatan, dia, betul tidak? Dia punya kekuasaan dan seterusnya. Kemudian antum takut dan seterusnya. Ini berbahaya. Itu berarti dia tidak memahami tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Kalau dia paham tauhid rububiyah dan asma wa sifat, dia tidak akan mau mengarahkan itu semua kepada Roro Kidul, Roro Jonggrang dan seterusnya. Sampai sini jelas? Nah, jadi sehingga ya ini masih banyak urutan pembahasannya, tapi kalau kita yang dibahas sekarang nanti sama saja kita bahas banyak bab sekarang. Jadi nanti saja insyaallah, semoga Anda ingat poin-poin ini. Kalau Anda lupa ya sudah, Anda berikan keyword. Sehingga ketika orang-orang kafir Quraisy, kita katakan orang kafir Quraisy meyakini tauhid rububiyah tapi tidak mewujudkan tauhid uluhiyah, sebenarnya mereka cuma meyakini secara global. Sebenarnya tauhid rububiyah mereka juga nggak paham. Kalau mereka paham tauhid rububiyah, maka pasti mereka akan memiliki tauhid uluhiyah, betul tidak? Nah, jadi perkataan para ulama yang tauhid rububiyah sebenarnya dimiliki oleh orang kafir Quraisy, jelas antum belajar itu di kitab mana? Nanti di kitab ini dibahas juga. Surah ada Quwait Arba terutama, ya. Itu sebenarnya yakni secara global saja. Sebenarnya tauhid rububiyah mereka juga nggak paham. Apalagi asma wa sifat. Ya, tetapi yakni secara global saja mereka sudah mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Yang melihara alam semesta ini adalah Allah. Yang memberikan kita rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka paham itu secara global, tapi sebenarnya nggak betul-betul paham. Mereka paham itu tapi sebenarnya nggak betul-betul paham. Kalau betul-betul paham, ngapain kita mengarahkan ibadah kepada berhala ini kalau yang menguasai alam semesta adalah Allah? Betul tidak? Nah, jadi yang tadi kita katakan, ketika seseorang benar-benar memahami kandungan dari rububiyah dan asma wa sifat, itu akan mengarahkan dia untuk memiliki atau mewujudkan tauhid uluhiyah. Sampai sini jelas? Tayyib. Yang keempat, bayanu minallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaihi. Menjelaskan bahwa Allah itu tidak butuh makhluknya, dan menjelaskan bahwa makhluk itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu huwal khaliq wa hum makhluqun. Karena Allah adalah zat yang menciptakan, sedangkan makhluk mereka adalah zat yang diciptakan. Jadi jelas siapa yang butuh? Yang membutuhkan adalah makhluk, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluknya sama sekali. Ya, tentunya ini didapat dari lanjutan dari ayat tersebut. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Itu utamanya kalimat ini didapat dari lanjutan dari ayat ini, ya, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kelima adalah itsbatul hikmah fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu menetapkan adanya hikmah dalam setiap perbuatan Allah. Setiap perbuatan Allah ada hikmah. Di ayat ini contoh dari salah satu perbuatan Allah, kemudian di situ ternyata ada hikmahnya. Jadi ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan Allah itu ada hikmah. Nanti di setiap perbuatan-perbuatan Allah yang lain ada yang disebutkan hikmahnya secara di dalil begitu ya. Ada yang harus para ulama beristihad. Dan terkadang juga yakni para ulama tidak tahu jawabannya tapi yakin pasti ada hikmahnya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat maghrib 3 rakaat sedangkan salat isya 4 rakaat, sedangkan salat subuh 2 rakaat? Itu kan perbuatan Allah juga, betul tidak? Perbuatan memerintahkan dan menetapkan jumlah setiap salat berapa rakaatnya. Pasti ada hikmah di balik hal tersebut, tapi apakah kita ketahui? Apakah para ulama mengetahuinya? Tidak diketahui. Tapi kita yakini di setiap hal tersebut ada hikmah. Nah, sebagian ulama ada yang beristihad. Ada yang beristihad, mengapa maghrib 3 rakaat? Karena sholat maghrib itu sholat witir untuk seluruh sholat siang. Ya, jadi mengapa beda sendiri gitu ya maksudnya. Kemudian mengapa sholat subuh 2 rakaat?
Karena bisa jadi kalau lebih maka itu masyaqqah bagi para hambanya. Ini cuma istihadnya para ulama saja, betul tidak? Tapi semuanya para ulama sepakat bahwa setiap apa yang Allah perintahkan dan larang, dan setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala selain perbuatan memerintahkan, selain perbuatan melarang, termasuk menciptakan jin dan manusia, termasuk menciptakan alam semesta ini, pasti di baliknya ada hikmahnya. Termasuk pertanyaan, mengapa alam semesta ini besar sekali, yang ada manusia cuma bumi saja, misalnya. Ya, pasti ada hikmah di baliknya. Taib. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.